Semangat pagi dan selamat pagi anak-anakku. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Untuk pertemuan pada saat ini, kita akan mempelajari materi 3.5 listrik dinamis atau listrik mengalir. Standar kompetensi memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar, dapat menganalisis hukum Ohm, menjelaskan konsep hambatan pada suatu penghantar. Untuk standar kompetensi lulusan, dapat menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik. Yang akan kita pelajari pada listrik dinamis ini antara lain, yang pertama, arus listrik, hambatan jenis, hukum Ohm, hukum Kirchhoff. Di mana nanti dalam hukum Ohm itu ada rangkaian listrik, yaitu hambatan bisa dirangkai secara seri maupun paralel. Demikian pula nanti dalam hukum Kirchhoff itu nanti bisa dimasukkan atau bisa kita gunakan untuk mengetahui arus yang masuk dalam suatu rangkaian listrik. Menentukan arus listrik dan arus elektron. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Yang pertama, itu harus pada rangkaian tertutup. Sehingga di situ nanti ada arus yang mengalir. Kalau yang pertama, gambar yang pertama rangkaian terbuka. Mengapa lampu mati? Dan pada rangkaian tertutup, mengapa lampu menyala? Dalam rangkaian apa agar arus listrik itu dapat mengalir? Perhatikan gambar aliran arus listrik berikut. Benda A merupakan potensial tinggi, benda B potensial rendah. Apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A, sampai muatan di B
habis. Ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan-muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana? Arus listrik itu dapat mengalir jika ada beda potensial. Ayo, coba. Apakah dua syarat agar arus listrik itu dapat mengalir? Watt arus listrik. Watt arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Seperti dalam gambar, ditunjukkan bahwa arus listrik itu dapat mengalir. Berapakah banyaknya muatan positif yang melewati titik P dalam waktu 10 second? Klik warna hijau untuk memulai dan nanti klik warna merah untuk berhenti. Dari situ nanti kalian akan bisa menentukan besarnya kuat arus listrik, di mana I sama dengan Hi per T. Banyaknya muatan yang mengalir tiap detik. I sama dengan kuat arus listrik dalam satuan ampere, Hi muatan dalam satuan kolom, dan T waktu dalam satuan second. 1 ampere itu sama juga dengan 1 kolom per second. Atau dapat dikatakan 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam suatu penghantar selama 1 second. Contoh soal. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu tersebut? Pengukuran kuat arus listrik. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampermeter dalam suatu rangkaian disusun secara seri atau tidak bercabang.
Cara membaca ampere meter. Skala maksima yang ini. Terus yang berikutnya skala yang ditunjuk jarum dan batas ukur. Untuk menentukan nilai yang diukur sama dengan nilai yang ditunjuk jarum per nilai maksimum kalikan batas ukurnya. Dalam alat ini berarti menunjukkan bahwa nilai pengukuran 34 dibagi 100 kali 100%, 0,34 ampere. Beda potensial listrik. Perhatikan gambar berikut. Benda A dikatakan berpotensial tinggi dan benda B dikatakan potensial rendah. Arus elektron mengalir dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Sehingga arus elektron itu mengalir dari benda B menuju ke benda A. Sedangkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Dari benda A menuju ke benda B. Perhatikan gambar yang C dan D. Benda C dikatakan potensial rendah dan benda D dikatakan potensial tinggi. Sehingga arus elektron itu mengalir dari benda C menuju benda D. Sedangkan arus listrik mengalir dari benda D menuju benda C. Berikutnya, perhatikan benda E dan benda F. Benda E dibanding dengan benda F dikatakan benda E itu potensial rendah dan benda F itu potensial tinggi. Sehingga arus elektron itu mengalir dari benda E menuju ke benda F. Sedangkan arus elektron mengalir dari benda F menuju benda E. Definisi dari beda potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. V sama dengan W per Hi, di mana V sama dengan beda potensial, satuannya volt, W sama dengan energi, satuannya joule, dan Hi sama dengan muatan, satuannya kolom. Sehingga 1 volt itu dapat didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kolom memerlukan energi sebesar 1 joule. Contoh soal. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 kolom muatan listrik yang melewati lampu. Berapakah besarnya energi
yang dikeluarkan batu baterai tersebut. Pengukuran beda potensial. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial itu adalah voltmeter. Dan pemasangan voltmeter dalam suatu rangkaian listrik ini disusun secara paralel seperti pada gambar. Cara membaca voltmeter. Skala yang ditunjuk jarum dan yang sebelah sini ini adalah skala maksimum. 10 volt ini adalah merupakan batas ukurnya. Nilai yang terukur sama dengan skala yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimum kali batas ukurnya. Hukum Ohm. Perhatikan percobaan pengukuran pada rangkaian listrik dengan menggunakan alat ukur, voltmeter dan ampermeter. Dari tabel dapat kita ketahui jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus listriknya juga turut membesar. Hubungan apa yang didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus listrik? Buatlah grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Grafik hubungan beda potensial V terhadap kuat arus I. Dari data hasil percobaan, kita masukkan dalam grafik hubungan antara V dengan I. Didapat hasil seperti gambar, di mana V sebanding dengan I. Maka V sama dengan I kali R. V sama dengan beda potensial, satuannya dalam volt. I sama dengan kuat arus listrik, satuannya dalam ampere. Dan R sama dengan hambatan, satuannya dalam ohm. Sekarang, bagaimana grafik hubungan antara hambatan R
terhadap kuat arus listrik. Data seperti dalam layar, jika V dibuat tetap sama dengan 10 volt, maka I1 sama dengan V per R sama dengan 10 dibagi 10. I1 sama dengan 1 ampere. I2 sama dengan V per R, sehingga hasilnya 0,5 ampere. I3 V per R sama dengan 10 dibagi 30, sehingga I3 sama dengan 0,3 ampere. Dan I4 sama dengan V per R, sehingga I4 sama dengan 0,25 ampere. Setelah kita masukkan di dalam grafik, anak-anak lihat hasilnya seperti itu. Sehingga dapat dirumuskan bahwa R itu sama dengan V per I. Sub berikutnya adalah hambatan dalam kawat penghantar. Tujuan dari percobaan ini adalah menyelidiki faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat. Yang pertama, variabel manipulasi, yaitu panjang kawat. Variabel responnya adalah hambatan kawat. Yang ketiga, variabel kontrolnya ini jenis kawat, luas penampang kawat. Arus yang mengalir di A itu lebih besar arus yang mengalir di B. Hambatan A lebih kecil hambatan B. Panjang kawat A lebih kecil panjang kawat B. Semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan panjang kawatnya, atau R sebanding dengan L. Untuk percobaan yang kedua, dengan menggunakan aluminium dan juga tembaga, variabel manipulasinya adalah jenis kawatnya. Untuk variabel respon, itu hambatannya. Variabel kontrol, panjang maupun luas penampang kawat. Arus A lebih kecil dari arus B. Hambatan A lebih besar dari hambatan B. Massa jenis aluminium lebih besar dari massa jenis tembaga. Semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatannya kawat semakin besar. Dapat dikatakan, hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat. R sebanding dengan hambatan jenis kawatnya. Untuk percobaan yang ketiga, variabel manipulasinya, luas penampang kawatnya, variabel respon, hambatan kawat, variabel kontrolnya, jenis kawat maupun panjang kawat. IA lebih kecil dari IB,
hambatan A lebih besar dari hambatan B, luas penampang A lebih kecil dari luas penampang B. Semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Dapat dikatakan, hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. R sebanding dengan 1/A. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat adalah 1. Panjang kawat atau L. Yang kedua, luas penampang kawat A. Yang ketiga, hambatan jenis kawat ρ. Dapat dirumuskan R sama dengan ρ L per A. R sama dengan hambatan satuan dalam ohm, L panjang kawat dalam meter, A luas penampang kawat dalam meter persegi, ρ hambatan jenis kawat, ohm meter. Demikianlah materi pertemuan pada hari ini. Jika kurang jelas, bisa bertanya lewat komentar di bawah ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, pelajari hukum Kirchhoff, hambatan seri paralel, sumber arus listrik, dan transmisi energi. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan berdoa masing-masing. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat. Salam sehat selalu.